Kelayang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. Dahulu, Kelayang adalah nama sebuah desa yang dikenal dengan Keloyang, sedangkan Keloyang berasal dari kolam loyang. Pada suatu masa, Kerajaan Indragiri mengalami zaman keemasannya. Ibu kota kerajaan yang menjadi pusat pemerintah berada di Japura. Suatu hari, seorang datuk yang bernama Datuk Sakti hendak pergi menghilir ke Sungai Indragiri. Datuk Sakti juga mempersiapkan senjatanya untuk mengiringi perjalanannya. Datuk Sakti ingin melihat kehidupan rakyatnya yang hidup di sepanjang sungai tersebut. Menjelang sore, Datuk Sakti menaiki sebuah tebing untuk mencari tempat istirahat. Datuk Sakti pun beristirahat di pinggir kolam di dalam hutan. Tiba-tiba muncullah sekumpulan wanita cantik yang terbang turun dari angkasa. Datuk Sakti pun terperanjat bukan kepalang. Amboi, elok sangat gadis-gadis itu. Apakah saya ini mimpi? Gumam Datuk Sakti sambil mengusap-ngusap matanya. Para bidadari meletakkan selendangnya di atas bebatuan. Menjelang senja tiba, usailah para bidadari mandi. Dan mereka pun kembali ke kahyangan. Datuk Sakti yang terpukau segera tersadar. Alangkah bahagianya kalau aku memiliki istri salah satu bidadari itu, pikir Datuk Sakti. Datuk Sakti pun bersiasat untuk memperistri salah satu bidadari itu. Akhirnya, keesokan harinya, ketika bidadari datang, Datuk Sakti bergegas untuk mengambil selendang salah satu bidadari itu. Tinggallah si putri yang bungsu. Dan akhirnya Datuk Sakti pun bisa memperistri seorang putri dari kahyangan itu. Datuk Sakti mengeluarkan selendang itu dari balik punggungnya, lalu berkata, "Aku akan mengembalikan selendang kamu, tetapi dengan syarat kamu bersedia untuk menjadi istriku." Dengan senyum tulus, sang bidadari menjawab, "Ya, saya berjanji bersedia menikah dengan Tuan. Asalkan Tuan sanggup berjanji pula untuk tidak menceritakan asal-usulku dan peristiwa ini kepada orang lain. Jika Tuan langgar, berarti kita akan bercerai." Syarat yang diajukan sang bidadari sangatlah ringan bagi Datuk Sakti. "Baiklah, saya bersedia mengikat janji itu," jawab Datuk Sakti. Lalu, Datuk Sakti membawa bidadari ke rumahnya. Masa berlalu, mereka menikah dan hidup bahagia. Tiada beberapa lama, bidadari itu pun melahirkan anak laki-laki yang disusul anak perempuan. Anak itu tumbuh sehat dan cerdas seperti ibunya. Keluarga Datuk Sakti terlihat begitu sempurna. Semua orang kagum dan memuji kecantikan paras, keelokan perilaku, serta kepandaian sang bidadari. Datuk Sakti sangat bangga dengan istrinya, hingga lupa dengan janji pada sang bidadari. Tanpa sadar, ia bercerita bahwa istrinya adalah bidadari dari kahyangan. Akhirnya, istrinya dari Datuk Sakti pun pamit lalu terbang ke angkasa. Karena Datuk Sakti telah melanggar janji yang telah ia lontarkan. Datuk Sakti sangat sedih dan menyesal, tetapi nasi telah menjadi bubur.
Akhirnya, ia menerima takdirnya dan membesarkan kedua anak-anaknya. Anak-anak mereka pun tumbuh menjadi gadis dan pangeran yang rupawan, pandai, dan baik budi. Semua menyukai mereka. Pada bulan purnama, Datuk Sakti dan putri-putrinya pergi ke kolam loyang untuk mengenang ibunya. Mereka juga berdoa agar sang bidadari bahagia di kayangan. Sejak peristiwa itu, desa tempat mereka hidup kemudian mereka beri nama Keloyang, yaitu diambil dari kata